dalam memerintahkan seseorang itu lebih bagus kita menggunakan informasi. Makanya saya senang termasuk cerita. Ya. Saya termasuk orang yang senang dakwah melalui cerita. Kenapa? Karena ini khabari, alhamdulillah ini kan beritanya, cerita. Kenapa? Orang yang diberikan peringatan melalui cerita itu tidak secara terang-terangan kita memberikan perintah atau larangan kepada mereka. Hanya sekedar informasi aja. Tapi justru dari informasi itu kita ingin untuk memerintahkan kalau itu ada unsur kebaikan, dan ingin kita untuk melarang kalau ada unsur tidak baik di sana dalam cerita itu. Misalnya di awal surah Al-Baqarah, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini informasi jadi itu. Zalikal kitab itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kan informasi ini. Tapi informasi ini seperti yang saya sampaikan dari itu, ini namanya adalah khabariyah lafzon wa tolabiyah ma'nan. Dari segi lafaz itu adalah berita, tapi maknanya adalah sebenarnya perintah. Artinya apa? Jangan sekali-kali kalian itu ragu bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu maknanya. Ini namanya istilahnya tadi khobariyah lafzon. Lafaznya berbentuk khobariyah, yaitu berita. Terus wa tolabiyah atau tuntutan maknan, dari segi makna. Ya, jumlatun khobariyah, alhamdulillah ini adalah jumlah khobariyah qusida bihis sana'u, yang dimaksudkan dengannya itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, bimadmuniha, dengan semua yang dikandung oleh pujian. Bimadmun, madmun yang dikandung, pokoknya berbagai macam bentuk pujian lah. Min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi. Nah, apa itu? Kandungan daripada apa? Pujian-pujian itu. Annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala malikun, pemilik, li jami'il hamdi, terhadap semua pujian itu. Minal khalqi, daripada makhluknya. Al-khalqi itu masdar tapi bermakna maf'ul atau makhluk. Khalaqa masdarnya al-khalq bermakna makhluk, artinya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala malikun, pemilik tunggal, li jami'il hamdi, terhadap semua pujian, minal khalqi, dari makhluknya. Berarti yang memuji itu bukan hanya manusia aja. Yang bertasbih kan ya, cuma kita tidak dengar aja. Saja di karpetnya bertasbih ini, cuma kita kan tidak dengar. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bertasbih apa yang ada di langit. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada ya di atas dunia ini sesuatu kecuali bertasbih. Cuma kita tidak dengar ya. Ya macam-macam lah cara ulama mentafsirkan kata-kata ini. Jadi ya, ada yang mengatakan benar-benar bertasbih. Tapi kalau kita dengar tasbihnya semua ini, waduh, ribet lah. Kita tidak bisa ngapa-ngapain lah dengar tasbih semua. Nah, berarti tasbih itu, pujian itu adalah minal khalqi, itu dari makhluk, bukan hanya dari manusia. Yang namanya makhluk itu adalah ya masih Allah, apa yang selain Allah itu ya udah makhluk itu. Nah, kemudian berikutnya
Allah itu adalah malikun li jami'il hamdi minal khalqi au mustahiqun. Allah itulah yang berhak, mustahiq. Mana mustahiq? Allah itulah yang berhak li ayyahmaduhu. Allah lah yang paling berhak li ayyahmaduhu untuk mereka puji. Terus gimana kalau kita muji orang? Makanya kalau ada orang memuji kita itu, kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memuji orang itu adalah hanya pantas diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat kita memberikan pujian kepada orang lain, itu harus dalam pemikiran kita, dalam hati kita, yang menyebabkan orang itu dipuji, yang menyebabkan orang itu mendapatkan keistimewaan sehingga orang itu dipuji, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak boleh memuji orang lah kalau begitu, ya. Kan kita disuruh untuk apa? Kalau ada orang meninggal dunia itu, uzkuru mahasina mautakum wa kufu masawiyahu. Ya. Sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Berarti itu kan memuji. Kalau menyebut kebaikan namanya memuji. Nah terus di saat kita puji orang, sementara hanya yang berhak untuk dipuji cuma Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak boleh memuji orang. Bukan. Ya. Di saat kita memuji orang itu harus punya keyakinan bahwa apapun yang dimiliki oleh seseorang atau keistimewaan yang dimiliki oleh seorang sehingga kita memuji mereka itu, semuanya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau kita baca kitab itu ya, itu biasa ada pujian-pujian dari ulama-ulama tentang misalnya pujian terhadap Imam Suyuti, ya, dan sebagainya. Itu biasa ada pujian-pujian. Tapi kayak tadi itu harus kita punya keyakinan bahwa semua yang dimiliki, keistimewaan yang dimiliki oleh seorang itu semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan andai kata juga ada orang yang memuji kita itu, cepat-cepat kita berpikir, kembalikan bahwa semua pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah.